Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini kita akan mendengarkan penjelasan dari instruktur kita yang akan membahas materi tentang merdeka dalam belajar yang akan dibawakan oleh Mem Haja Arlina Hasnur SPD. Kepada Mem Haja Arlina Hasnur SPD kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang pada hari ini akan kita paparkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sedang menyaksikan ya pemaparan kita pada hari ini. Pada saat ini kita akan memaparkan tentang merdeka dalam belajar. Ya. Sementara kita bertanya, apa itu merdeka dalam belajar? Ya, di sini kita memulai dengan satu pertanyaan. Pernahkah peserta didik kita mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harus sudah dikuasainya? Ya, sama-sama kita menjawabnya. Saya rasa pernah untuk semua guru ya dalam menghadapi hal seperti ini. Lalu, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, ini adalah suatu pertanyaan yang selalu. Tentunya jawabannya untuk pertanyaan tadi adalah memiliki banyak faktor masalah. Namun, salah satu yang bisa menjadi akar masalah dari kejadian tersebut adalah level atau tingkat capaian ataupun minat, kecerdasan, dan kemampuan dari peserta didik tersebut yang belum tepat dengan capaian belajar yang diharapkan. Dan juga pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan, kecerdasan, dan gaya belajar dari peserta didik tersebut. Nah, inilah dia jawaban yang dari pertanyaan tersebut. Lalu, apa yang akan kita hadapi dengan pertanyaan seperti itu? Jadi, kita sebagai seorang guru ataupun sebagai orang tua, ya, kita yakini bahwasanya Allah memberikan kepada manusia itu berbagai macam potensi kecerdasan. Ya, jadi di kalangan kita tidak ada yang dikatakan bodoh ya untuk kecerdasan kita masing-masing. Contohnya Howard Gardner mengatakan ya potensi kecerdasan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri adalah kecerdasan linguistik. Ya, kecerdasan matematis yang sangat suka dengan angka dan logis, kecerdasan spasial, ya, peka terhadap gambar, warna, bentuk, kecerdasan kinestetik, suka dengan gerak tubuh, kecerdasan musikal yang menyukai musik, kecerdasan interpersonal, menyukai kerja kelompok, sementara kecerdasan intrapersonal lebih suka belajar sendiri. Dan terakhir, kecerdasan naturalis yang menyukai alam. Inilah yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia dalam beberapa potensi kecerdasan. Jadi, hal ini juga ya seperti yang disampaikan juga oleh Albert Einstein, everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Bahkan ini juga ya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya semua orang jenius, jadi nggak ada orang bodoh. Ya, kita tahu. Tapi jika Anda menilai kemampuan seekor ikan
untuk memanjat pohon, ia akan mempercayai bahwa dirinya itu bodoh sepanjang hidupnya. Jadi yang tadi kecerdasan ikan adalah berenang, sementara kita menyuruh dia memanjat, otomatis dia merasa bahwasanya itu dirinya adalah bodoh. Ya, seperti mana kita juga manusia yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai 8 kecerdasan tadi, itu beberapa yang dominan terhadap diri kita masing-masing. Ya mungkin saja kita mempunyai kecerdasan bahasa, kecerdasan musik, akan tetapi sekolah memaksakan kita untuk untuk mengetahui ataupun untuk mempelajari matematika itu lebih mendalam, ya, seperti yang selama ini kita jumpai di sekolah-sekolah kita yang ada. Jadi otomatis ya siswa-siswa kita tersebut merasa down dengan apa yang mereka terima, kan gitu ya. Jadi kita sesuaikan. Kalau dalam pembelajaran kita sesuaikan dengan apa bentuk kecerdasan yang mereka miliki, maka itulah yang harus kita kembangkan. Lalu ini ya potensi kecerdasan yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita sebagai manusia, ini kita tuangkan di dalam gaya belajar yang sama-sama kita ketahui bahwasanya gaya belajar yang ada dalam diri kita itu yaitu gaya belajar visual, itu yang dominan dia dengan secara penglihatan, ya, yang menggunakan panca indera mata. Kalau dia visual. Sementara ada juga dia dengan auditory, yaitu kecerdasan ataupun gaya belajar yang menggunakan dominannya itu telinga. Jadi dengan menggunakan panca indera telinga. Yang ketiga dia kinestetis. Kinestetis ini dengan gaya belajar yang semua gerak badannya harus mereka ikut sertakan. Jadi untuk perpaduan ya 8 kecerdasan yang sudah dimiliki oleh manusia, kita gunakan dengan gaya belajar yang ada di dalam diri kita, maka insya Allah kloplah apa yang kita inginkan. Situ dia uniknya ya. Hal ini ya sesuai yang dibuat oleh filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang katanya adalah seorang tani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Meskipun ia dapat memperbaiki pertumbuhan tanamannya itu, ia tidak akan dapat mengganti kodrat iradatnya. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Jadi tetap padi juga kan? Ya, padi yang kita tanam, padi juga yang akan tumbuh. Dan selain itu, ia tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya memelihara tanaman kedelai ataupun tanaman lainnya. Jadi kan sudah klop dengan Howard Gardner, dengan Albert Einstein sudah mengatakan bahwasanya merdeka belajar di situ ya sesuaikanlah dengan potensi kecerdasan yang kita miliki. Ya, dari 8 kecerdasan itu kita memiliki beberapa yang dominan terhadap diri kita. Jadi kesimpulan dari 8 kecerdasan dengan menggunakan teori gaya belajar tadi, maka pembelajaran yang merdeka itu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Ya, biarkan dia menentukan apa yang dia miliki dalam potensi dirinya. Jadi guru sebagai fasilitator dan motivator. Dan juga pembelajaran disesuaikan dengan kecerdasan, gaya belajar, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik untuk mencapai pembelajaran yang diharapkan. Jadi inilah dia yang menurut saya pembelajaran yang merdeka itu ini gitu. Jadi apa yang sudah ada yang dimiliki oleh si anak, ya kita tinggal mengembangkannya aja. Kita tinggal memfasilitas kemampuan ataupun potensi kecerdasan dia aja gitu. Ya, saya rasa ini yang dapat saya paparkan untuk hari ini. Semoga
bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya sudahi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mem Arlina yang sudah menjelaskan atau memaparkan materi tentang Merdeka Belajar. Saya harap semua kita dapat memahami apa sebenarnya yang dikatakan dengan Merdeka Belajar. Untuk untuk ini saya berikan kesempatan kepada audiens yang mau bertanya. Ya, oke. Kepada Aini. Ya, Bu Aini. Bu Aini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gea dan Mem Arlina. Pertanyaannya gini, Mem. Tadi kan Mem bilang ada anak yang secara kecerdasannya dia musik. Tapi kan di sekolah tetap ada tuntutan dia harus bisa matematika, Mem. Ada kurikulumnya gitu kan, Mem. Pada akhirnya dia harus melihat gitu, harus visual juga, nggak hanya audio kayak gitu, Mem. Dan dia nggak tahan gitu, Mem. Gimana sih guru ini buat, sebenarnya bingungnya gimana sih guru ini di dalam kelas buat model metode pembelajaran yang dengan keanekaragaman kecerdasan siswa itu kan nggak mungkin ada audionya juga, ada visualnya juga, ada kinestetiknya juga gitu, Mem. Terima kasih. Assalamualaikum. Maksudnya nih, Mem, jadi kan kalau misalnya tetap gurunya ngajar nih papan tulis, terus anaknya visual, padahal dia kinestetik lah gitu kan, Mem. Dia terpaksa juga untuk melihat visual itu kan jadi nggak merdeka gitu, Mem. Apakah ketika dia nggak nyaman duduk gitu, boleh kita suruh dia keluar main basket, melihat ada orang yang main basket di lapangan gitu, Mem, nggak mengikuti pembelajaran gitu. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kepada Ibu Aini, saya akan berikan kepada Mem waktu untuk menjawabnya. Oke, terima kasih Bu Aini ya, yang dalam pertanyaannya memang sangat bagus sekali ya. Bagaimana cara kita untuk memberi pembelajaran sementara ada anak mempunyai kecerdasan musikal, tapi di dalam pembelajaran kita masih kita tekankan dengan matematika gitu, dan juga menggunakan secara gaya belajar yang tadinya menggunakan visual, sementara anak tadi gaya belajarnya adalah kinestetis, kan gitu ya. Oke, kita sebagai seorang guru ya, inilah yang harus kita pelajari bersama ya. Bagaimana ya titik terangnya kalau anak menggunakan kayak gaya belajar kinestetis, guru tuh harus bagaimana? Kan seperti itu ya. Sementara pada pembelajaran kita saat ini itu dominannya kepada visual dan auditori. Ya, sementara ada anak didik kita yang menggunakan gaya gaya belajarnya adalah kinestetis. Jadi kita harus pandai-pandai menggunakan ataupun memerankan dia yang menggunakan kinestetis. Kita contoh misalnya dia musik, kita mengajarkan matematika gitu kan. Apa yang dari musik itu yang bisa menarik perhatiannya dengan penggabungan matematika tadi? Kan gitu kan? Nah, lalu kalau dia biasanya anak kinestetis, itu duduknya itu nggak pernah tenang. Dia asik bergoyang aja, ataupun dengan sendirinya dia akan memainkan pulpen-pulpennya. Itu kita biarkan, jangan kita larang gitu kan. Itu seolah-olah dia membuat keributan di dalam kelas. Akan tetapi itulah dia gaya belajarnya. Kalau kita suruh dia untuk diam, untuk duduk tenang, lipat tangan, itu otomatis otaknya tidak akan jalan. Jadi kita sebagai seorang guru harus tahu, oh ini anak kinestetis. Kalau dia lasa ataupun mengganggu teman, biarkan. Tapi itu otak dia, itulah dia yang penyampaian ataupun penanaman ilmu yang ada pada diri dia dengan gerakan-gerakan tubuh tadi. Oke, saya rasa
Itu yang bisa saya sampaikan. Bu Aini mungkin bisa berkembang lagi dengan membaca Howard Gardner ya, dengan 8 kecerdasan tersebut. Oke. Ya. Terima kasih buat Mem yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan Ibu Aini. Kepada Ibu Aini, apakah sudah merasa merasa puas dengan jawaban yang diberikan Mem, Bu Aini? Terima kasih, Mem. Oke, sama-sama. Oke. Demikianlah terima kasih pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang Merdeka Belajar yang tadi sudah dibawakan oleh Mem Arlina. Mungkin dengan pemaparan materi yang diberikan Mem Arlina tadi, kita semua sudah lebih paham dan sudah lebih mengerti tentang apa itu sebenarnya yang dikatakan sebagai merdeka belajar terhadap anak-anak. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.